Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan dugaan jatah sebesar 50% untuk Budi Aristiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait mafia akses judi online. Dugaan itu disampaikan jaksa dalam surat dakwaan saat persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025. Nama Budi Ari muncul ketika jaksa menjelaskan tentang peran terdakwa Zulkarnain Aprilintoni. Budi Ari disebut meminta Zulkarnain untuk merekrut orang yang akan bertugas mengumpulkan data website perjudian online. Selanjutnya, jaksa dalam dakwaan menyebut adanya praktik penjagaan situs judi online dilakukan dengan tarif 8 juta rupiah per situs yang dibagi antara terdakwa dan Budi Ari dengan alokasi 50% untuk Budi Ari. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menjelaskan, dakwaan jaksa soal aliran dana judi online kepada Budi Ari didasarkan pada rangkaian bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Jika nanti dibutuhkan untuk dijadikan saksi, maka jaksa penuntut umum akan menghadirkan di persidangan. Sementara itu, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan pemerintah menghormati proses hukum yang berlangsung dan menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Nah, berkas perkara disusun oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Itu dulu prinsipnya. Nah, tentu dalam kaitan perkara ini kan ada beberapa orang yang sudah statusnya menjadi terdakwa. Ya, yang kedua, tentu pertanyaannya adalah apakah yang bersangkutan termasuk menjadi saksi dalam berkas perkara, ya. Itu yang harus kita cek, ya. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian, ya, sebagai pemilik perkara, tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan, gitu. Nah, itu dia. Nah, tetapi kalau yang bersangkutan tidak masuk di dalam berkas perkara dalam daftar saksi misalnya, maka itu dikembalikan kewenangannya kepada majelis hakim untuk menilai apakah harus dimintai keterangan atau tidak, ya. Nah, jadi ini sedang berproses. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan bahwa tentu dasar dari penuntut umum menyebutkan pihak-pihak itu dalam surat dakwaannya didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Masih penyebutan aja di dalam proses hukum kan, jadi artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa kan gitu. Jadi ya kita pantau saja, kalau dari kita sih mantau aja. Kalau pada akhirnya dipanggil seperti apa, Pak? Ya ikuti aja prosedur hukum. Ya kita kan nggak mengintervensi proses hukum. Makanya saya bilang yang salah akan kelihatan salah ketika proses hukum ini berjalan. Yang tidak salah juga jangan dipaksain bersalah, yang tidak salah juga akan kelihatan tidak bersalah kalau dalam proses hukum kan gitu.